Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Bersukacitalah senantiasa, itu firman Tuhan. Kita percaya di dalam hati yang bersukacita, dalam hati yang penuh dengan ucapan syukur, ada kelepasan dan ada kemenangan. Kami dari GKS Sudirman mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk beribadah bersama-sama dengan kami siang hari ini di dalam ibadah online kami. Biarlah kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk fokus menerima firman Tuhan, sehingga kita boleh mengalami lawatan Tuhan siang hari ini. Sebelum kita beribadah, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat semua kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup kami. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Biar Engkau lawat hati kami, Engkau jamah hati kami, untuk kami siap menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami siang hari ini hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku.
segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Shalom, shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKS yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan dan pemberitaan Injil yang luar biasa, mari tundukkan kepala kita berdoa, biar Tuhan yang menyingkapkan, Tuhan yang membuat rahasianya gamblang, dan kita dimampukan bukan hanya sebagai pendengar, lebih daripada itu kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu betapa baiknya Engkau atas kami. Terima kasih, sekalipun dalam ibadah online, Kau izinkan kami berkontemplasi dengan Roh-Mu melalui media yang Tuhan sediakan buat kami. Firman-Mu yang akan kami pelajari, kami percaya akan menguatkan kami, meneguhkan kami, dan mengingatkan kami, supaya kami hidup seperti yang Tuhan maui, untuk kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Singkapkan rahasia, biar kami mengerti akan setiap iota firman. Bapa, berbicara di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara memberkati setiap orang-orang yang berharap kepadanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kelompok kekristenan banyak mulai menubuatkan kapan Tuhan datang. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang mengaku dirinya mendapatkan revelation langsung daripada Tuhan tentang kedatangannya untuk kali yang kedua. Tapi perlu saya ingatkan sebelumnya, Dia datang yang pertama untuk menyelamatkan dunia. Tetapi Yesus datang untuk kali yang kedua, bukan lagi membawa keselamatan, bukan lagi membawa pengampunan, tapi Yesus datang membawa penghukuman dan penghakiman. Ada amin? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKS yang saya kasihi, siapapun hamba Tuhan, menurut saya tidak akan pernah ada yang tahu kapan waktu tepatnya Yesus datang, termasuk tahunnya. Tidak ada satupun orang yang tahu kapan Yesus mau datang untuk memerintah kali yang kedua. Tetapi yang kita pelajari adalah tanda-tanda kedatangannya, tanda-tanda zaman yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan tanda-tanda itu wajib kita pelajari supaya apa? Supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak hanyut dengan ajakan dunia, supaya kita betul-betul memperhatikan bagaimana kita harus hidup. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Coba lihat, beberapa hari ini atau beberapa bulan ini, kejahatan merajalela luar biasa. Pembunuhan demi pembunuhan, pelaporan kasus satu dengan kasus yang lain, seolah-olah damai itu jauh, seolah-olah shalom itu hilang, termasuk pada orang Kristen. Tapi saya berdoa, jemaat GKS Ministry adalah orang-orang yang tetap dalam koridor Tuhan, ada dalam kasih Tuhan, dan ada dalam rancangan Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Ayo yang di rumah, opa, oma, om, tante, kakak, adik, suami, istri, buka Alkitab saudara, kita ambil dari surat 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita lihat tanda-tanda bahwa dunia ini akan berakhir. 2 Timotius 3 perikopnya berkata demikian. Keadaan manusia pada akhir zaman. Dan saya mau katakan, saudara dan saya hari-hari ini hidup di penghujung zaman. Kalau Anda membaca buku hari-hari ini, Anda sudah ada di halaman-halaman terakhir. Halaman-halaman di mana tinggal ada catatan-catatan. Setelah itu buku tertutup dan tidak bisa dibuka lagi. Ayat pertama berkata demikian dari 2 Timotius 3 ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini Alkitab jelas mengingatkan kita dari 2000 tahun yang lalu. Hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Saudara mau bilang amin atau tidak, setuju atau tidak, firman ini pasti digenapi. Dan saudara lihat sekeliling saudara, saudara lihat di pekerjaan saudara, mungkin di bisnis saudara, bahkan di pelayanan gereja kita, masa sukar sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Amen. Kita tidak bisa lari dari kenyataan. Bisnis sulit, usaha sulit, pelayanan sulit, sukar, maaf, bahkan keuangan kita pun mengalami kesulitan yang luar biasa. Apakah saudara sendirian? Tidak. Tetapi kalau kita belajar daripada firman Tuhan, ini adalah penggenapan. Tanda itu sudah digenapi. Kita dengar 1-2 hari ini Gunung Merapi mengeluarkan isinya. Di daerah saya ada Gunung Semeru di Jawa Timur memuntahkan lapar, mengusik ketenangan, menebarkan ketakutan, membuat orang melangkah menjadi ragu, kekhawatiran sedemikian rupa menguasai masa-masa sukar seperti ini. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKS yang dikasihi Tuhan, Anda nggak usah bertanya kenapa ini terjadi, sampai kapan ini terjadi. Ini adalah penggenapan janji Tuhan bahwa zaman sudah segera berakhir. Kita beranjak poin yang kedua. Coba lihat ayat yang kedua dari 2 Timotius 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Terjadi keadaan sangat terjadi sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mencintai dirinya sendiri. Terjemahan yang lain saya baca, ternyata mencintai diri sendiri sama dengan, saudaraku, kita punya sifat mengasihani diri berlebihan. Menganggap diri seolah-olah paling menderita, menganggap seolah-olah dirinya paling susah, menganggap dirinya paling tidak sukses. Dengar baik, saudara punya kemampuan, saudara punya talenta, saudara punya penyediaan berkat yang luar biasa. Tinggal bagian kita meraih bagian Tuhan menyediakan. Tidak perlu kita mementingkan diri berlebihan. Ingat loh, Alkitab lain berkata demikian. Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Dengan kata lain, saudara tidak boleh masa bodoh dengan masalah dan pergumulan orang lain. Saudara tidak boleh menutup telinga dengan pergumulan orang lain. Saudara tidak boleh tutup mata terhadap penderitaan orang lain. Amen. Amen. Bahkan Alkitab ayat lain berkata kok, barang siapa yang menolong orang yang paling susah di antaramu, kamu adalah memiutangi Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan mencintai diri sendiri yang berlebihan, bahkan menjadi apa? Uang. Orang kalau sudah mencintai uang
lebih dari segala-galanya. Alkitab juga mengatakan akar dari semua kejahatan adalah cinta akan uang. Amin. Memang dengan uang kita bisa dihormati orang lain. Dengan uang mungkin kita bisa berbahagia. Dengan uang kita bisa mencapai keinginan kita. Dengan uang kita bisa dihormati orang lain. Tapi dengar baik, dengan uang kita bisa celaka. Dengan uang kita bisa dibenci orang. Bahkan dengan uang kita bisa ditinggalkan orang lain. Yang setuju dengan saya boleh berkata amin. Nah, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, mereka akan membuang. Saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan orang yang duduk di warung, saudaraku, membahas satu cerita yang menurut dugaan saya itu bukan kapasitas. Mereka berbicara politik tingkat tinggi yang harus dibicarakan oleh kelompok Senayan. Mereka berbicara ekonomi yang seharusnya dibahas oleh Kementerian Ekonomi dan tinggi semua produk, bahkan cenderungnya menjelek-jelekkan pemimpin. Menurut saya, kalau bukan bagian kita, bukan ranah kita, sudahlah, tidak usah membual. Lakukan bagianmu dengan penuh tanggung jawab, sebab setiap perkataan, perbuatan, berkat, anugerah yang diberikan kepada saudara pada saatnya nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Paham sampai di sini? Amin. Membual dan menyombongkan diri, merasa diri bisa, merasa diri kuat, lebih hebat daripada orang lain, termasuk hamba Tuhan, termasuk yang bicara. Apalagi yang mau kita sombongkan dalam situasi seperti ini? Apalagi yang kita mau banggakan berlebihan dengan keadaan seperti ini? Ini cara Tuhan menurut saya, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, untuk kita fokus kepada Tuhan, kita melihat anugerahnya saja, kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Lain tidak ada. Lain tidak ada. Lihat tanda-tanda yang berikutnya. Menjadi pemfitnah, suka menjelek-jelekkan orang, mengadu domba, mencari opportunity yang tidak pada tempatnya, mencari keuntungan pribadi dalam pelayanan, mencari keuntungan pribadi dalam pertemanan, mencari keuntungan pribadi dalam satu komunitas. Dan selanjutnya, berontak terhadap orang tua. Saya pikir ini sudah banyak terjadi. Baru-baru ini di media sosial sangat viral setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, seorang anak membunuh orang tuanya gara-gara tidak dikasih uang 10.000 rupiah. Apa sih artinya uang 10.000? Tapi ketika tidak ada hormat, tidak ada submission lagi kepada orang tua, tindakan yang di luar nalar, di luar logika, itu pun dilakukan. Apakah ini aneh? Alkitab telah mengingatkan kita. Amin. Yang berikutnya, Alkitab juga mengingatkan kita dan tidak tahu berterima kasih, bahkan tidak lagi memperdulikan agama. Agama hanya dipakai casing, agama hanya dipakai untuk identiti diri, agama hanya dipakai bahwa ini loh aku beragama, bukan orang yang ateis. Dengar baik, agama itu bukan atribut, agama itu bukan identiti semata. Agama adalah gaya hidup, agama adalah keputusan untuk kita hidup dekat dengan Tuhan. Dan agama Kristen mengajarkan kita supaya kita melekat kepada Tuhan. Makanya saudara di rumah, opa, oma, om, tante, kakak, adik, baca nanti Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Ketika Anda melekat kepada Tuhan, Tuhan meluputkan saudara, Tuhan membentengi saudara, Tuhan menolong saudara. Bahkan dalam kesesakan sekalipun Tuhan menjawab doa-doa kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita melangkah lagi ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Tidak tahu mengasihi. Kasih sebagai bahan baku kekristenan, kasih sebagai pengajaran akan orang percaya mulai hilang, mulai luntur. Tidak ada lagi identitas yang namanya kasih. Kenapa saudaraku? Kebutuhan dunia lebih mendominasi, kehebatan dunia lebih mendominasi, sehingga kasih dieliminir sedemikian rupa, digantikan dengan hal-hal yang tidak kekal. Yang berikutnya, tidak mau berdamai.
Yang ada hanya perseteruan, percekcokan, mulai mengunggulkan siapa dirinya, siapa yang berdiri di belakangnya, siapa pembelanya, siapa gue, siapa lu. Amen. Tapi dimulai dari keluarga GKS. Saya berdoa, setiap keluarga saudara damai. Anak dengan orang tua damai. Suami dengan istri berdamai. Anak dengan omah, opa berdamai. Betul? Semua berdamai. Bahkan ketika kita sudah berdamai dengan sesama, kita pun pasti berdamai dengan Tuhan. Kalau Anda suami istri saja tidak damai, tidak mungkin, atau bohong kalau kita bilang kita damai dengan Tuhan. Yang kelihatan saja kita tidak bisa damai, apalagi yang tidak kelihatan. Amin. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya lanjutkan. Tidak dapat mengekang diri. Idealisme yang berlebihan. Tidak bisa mengekang diri, maunya sendiri. Karena PDW kata orang Jawa bilang. Merasa. Bahkan selanjutnya Alkitab berkata apa? Garang tidak suka yang baik. Kalau kebaikan tidak lagi engkau lihat, terus apa yang kau pegang? Kalau Tuhan sudah tidak engkau anggap baik, siapa lagi yang engkau anggap baik? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKS yang saya kasih, coba hari-hari ini kita berjalan bersama dengan siapa kita berjalan. Saya banyak loh melihat orang Kristen berjalan dengan apa? Dengan kekhawatiran. Statementnya, tindakannya, keputusannya, semuanya penuh dengan keraguan. Dan seolah-olah dia tetap berjalan dengan kekhawatiran itu nyaman. Dengar baik. Satu iota kekhawatiran engkau simpan dalam hidup, engkau akan tidak maksimal mendapatkan anugerah Tuhan. Catat perkataan saya. Banyak orang Kristen juga hari-hari ini berjalan dengan apa, saudaraku? Berjalan dengan kekecewaan. Kecewa dengan masa lalunya. Kecewa dengan pencapaian yang tidak maksimal. Kecewa karena tidak jadi menikah dengan pacarnya. Kecewa karena umurnya sudah tua padahal belum mencapai kebahagiaan. Kecewa dengan bisnisnya yang mulai menurun karena musim pandemi. Kecewa dengan pelayanannya karena apa? Karena tidak maksimal. Dengar baik, orang yang berjalan dengan kekecewaan adalah orang yang tidak bisa mengucap syukur atas hidupnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang berjalan dengan kekecewaan juga tidak akan bisa menikmati apapun yang diberikan. Tapi yang ketiga juga ada yang bahaya. Banyak orang Kristen hari-hari ini berjalan dan menghidupi hidupnya penuh dengan dendam, penuh dengan sakit hati. Sebuah buku saya baca, orang yang menumpuk kekecewaan, orang yang menumpuk dendam dan sakit hati, lama-kelamaan orang ini akan keserang kanker. Bahkan orang ini akan mengalami kelumpuhan yang sedemikian rupa. Kenapa? Karena dari dalam dulu tidak ada sukacita, yang ada kebencian, yang ada kekecewaan, ingin membalas perlakuan orang yang pernah dialami di masa-masa yang sudah lewat. Saya berdoa semua jemaat GKS yang dikasihi Tuhan, Anda bukan orang pendendam, Anda bukan menyimpan dendam, tetapi Anda adalah pembawa damai dan suka memberikan maaf. Saya berdoa semua suami istri yang ada di GKS adalah orang-orang yang suka mengampuni. Orang-orang yang menerima keadaan apa adanya, tentu dengan ucapan syukur. Proses yang kita lewati akan membuahkan hasil yang luar biasa ketika kita berdamai. Amen. Tanda yang keempat, coba lihat 2 Timotius yang keempat. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang,
Saudaraku, ada perkataan suka mengkhianat. Ini bukan urusan orang sekuler saja, ini bukan urusan orang kerja saja, tidak. Di gereja banyak kok mengkhianat. Di gereja banyak kok orang-orang yang kelihatannya kudus tapi maaf hatinya busuk. Banyak kok orang yang mengatakan haleluya puji Tuhan tapi hatinya bengis, saudara dikasih Tuhan. Tapi nggak di GKS. Di GKS adalah orang-orang yang sudah diubahkan, orang-orang yang dibentuk oleh kasih dan anugerah Tuhan. Amen. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkhianat kepada manusia berani, apalagi berkhianat sama Tuhan. Saya pikir sesuatu yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Ingat loh, saya ingatkan sekali lagi, ini udah bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal dengan cara new normal, dengan cara yang cukup sederhana, tetap tidak mengurangi hadirat Allah dalam hidup kita. Tapi dengar baik, Allah yang kita sembah datang untuk kali yang kedua, bukan dalam perayaan Natal, tetapi Allah yang kita sembah, yang akan datang kembali adalah Allah yang membawa pedang, yang akan memisahkan mana kambing, mana domba, mana gandum, mana ilalang, mana orang yang dibawa masuk ke Hades, dan mana orang yang masuk ke Firdaus bersama dalam perjamuan anak domba Allah. Amen. Terus, tidak berpikir panjang. Orang yang cepat mengambil keputusan tanpa didasari dengan hikmat Tuhan. Pak, Bu, anak muda jemaat GKS yang saya kasih dengar baik. Jangan pernah mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidupmu ketika engkau dalam suasana hati dan pikiran yang tidak baik. Jangan engkau mengambil keputusan penting, termasuk anak muda dengar baik, pernikahan, kalau engkau tidak sungguh-sungguh tanya sama Tuhan. Jangan gampang pacaran terus engkau tabrak semua aturan sampai melakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Engkau anggap sesuatu yang gampang karena pasti menikah. Jangan mengambil keputusan yang demikian. Yang setuju katakan amin. Berikutnya saya akan sampaikan lagi, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih banyak menuruti kemauan daging daripada bertanya sama Tuhan. Lebih suka menyenangkan mata jasmani daripada menyenangkan keinginan Tuhan. Pak, Bu yang dikasihi Tuhan, jemaat GKS, apapun yang engkau punya, apapun yang ada padamu, semuanya akan berlalu. Betul? Anda siap atau tidak, kita pasti dipanggil Tuhan. Saudara mau tolak atau tidak, mati itu pasti. Tidak peduli muda, tidak peduli tua, tidak peduli sakit-sakitan atau tidak. Kalau Tuhan mau panggil. Nggak tahu kapan waktunya. Yang jelas kita pasti dipanggil oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika kita dipanggil, sudah tidak ada lagi gigi mundur. Kita hanya menghadapi pada akhirnya tahta pengadilan. Dan di tahta pengadilan itu semua disingkapkan, tidak ada yang terlewati. Semua perbuatan kita, perlakuan kita, perkataan kita, tindakan kita, itu semuanya ada catatannya. Dan kita akan memasuki babak baru atas kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Pertanyaannya, hidup bersama dengan Tuhan atau di dalam kesengsaraan? Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua orang. Nah, firman ini mengingatkan kita supaya kita sebelum dipanggil, supaya kita tahu tanda-tanda zaman dan kita tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Ayat yang kelima, yaitu poin yang terakhir. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Saya ulang sekali lagi ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Physically mereka beribadah ke gereja, physically mereka ada dalam persekutuan doa, physically mungkin dia rajin dalam doa pagi, physically mungkin dia ikut pujian penyembahan, physically mungkin dia ikut doa semalam suntuk. Tapi dengar baik, rohnya nggak di situ, hanya fisiknya yang di situ. Toh banyak kan orang duduk di satu komunitas doa, komunitas pelayanan, tetapi nggak konsen. Pulang akhirnya bilang apa? Kok saya nggak dapat apa-apa ya? Dengar baik, dengar baik. Tuhan sudah mengingatkan kita, seolah-olah orang beribadah sesungguhnya dia memungkiri kekuatannya. Di banyak kesempatan selalu saya bilang, berhenti menjadi maklar rohani, tapi jadilah pelaku daripada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba lihat sekarang keadaan yang kita hadapi. Semakin jahat, semakin tidak jelas, semakin dan semakin digenapi apa yang Tuhan firmankan. Kalau boleh saya ajak saudara menyanyi hari-hari ini, baik dalam komunitas rumah tangga maupun persekutuan, nyanyian kita sebenarnya cuma satu yang kita kumandangkan setiap saat. Maranatha, Tuhan segera datang. Tapi percayalah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda memegang kuat iman saudara, ketika Anda kuat di dalam Tuhan, ketika Anda tetap mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi atas dunia ini, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya atas kita. Saudara akan mendapatkan kemuliaan, saudara akan mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Bapa di sorga, dan saudara akan bersama-sama memerintah bersama dengan Yesus. Saudara pasti di rumah punya kursi, atau kita kalau pergi ke gereja deh waktu zaman sebelum pandemi, kita pergi ke gereja, di situ banyak kursi yang disediakan oleh gereja. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Anda mau menduduki kursi gereja, Anda sempat cek enggak bautnya masih utuh enggak? Kursinya ini pincang atau tidak? Tidak. Kebanyakan begitu kursi ada, ya kita tinggal duduk. Padahal bisa saja kita jatuh, bisa saja kursinya rusak, bisa saja kursi bautnya hilang. Tapi kita nggak lakukan itu kan? Kalau untuk tubuh ini, dengan kursi saja kita percaya. Bayangkan kita kepada Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang bertanggung jawab atas karya keselamatannya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terus berjalan dan pelajari tanda-tanda zaman. Saudara akan masuk dalam dimensi kemuliaan yang luar biasa. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati kasih Tuhan. Selamat hidup dalam anugerah Tuhan. Dan selamat menghidupi kebenaran yang Tuhan sampaikan. Jangan kendor, jangan putus asa, jangan menyalahkan Tuhan ketika dalam proses. Sebab proses bukan penghukuman. Proses adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita, supaya kita ada dalam rencana Tuhan. Mari bangkit Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari berdiri, buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara berkata demikian, Pak, kondisi kesehatan saya hari-hari tidak maksimal. Ketika ada di antara saudara, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Beberapa bulan yang lalu saya mendoakan orang dari Sulawesi Utara, dari Medan, dan banyak tempat yang saya sendiri tidak kenal, tapi direkomendasikan kena COVID dengan sakit bawaan. Kami berdoa dengan video call. Saya mau katakan, Allah adalah Tuhan yang tidak dibatasi geraknya ruang dan waktu. Dokter medis mengatakan sulit untuk mendapatkan kesembuhan, tapi Tuhan berkata, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Saya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Yang di Manado, Tuhan jamah, dan hari ini sehat luar biasa. Yang di Medan, dokter spesialis yang kena COVID, oksigen di paru-parunya sudah di bawah 85, dan hari ini telah keluar. Dan banyak tempat lagi.
Saya mau katakan, mukjizat itu masih ada. Jadi kalau ada di antara kita yang sakit, taruh bagian tubuhmu. Taruh bagian tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Alkitab berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ketika kita menumpangkan tangan seorang sakit, orang itu sembuh. Mungkin ada di antara kita mengalami krisis kasih sayang, krisis damai sejahtera. Siapapun yang ada dekat saudara, jauh lebih baik kalau itu suami istri. Anda bergandengan tangan. Mungkin orang tua dengan anak, Anda bergandengan tangan. Mungkin adik dengan kakak, Anda bergandengan tangan. Sebab Alkitab berkata apa? 2 atau 3 orang sepakat meminta di namaku, Dia hadir. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul dengan bisnis keuangan, dengan pemasukan yang mengalami koreksi yang cukup signifikan. Alkitab berkata, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapatkannya. 3 hal yang sebutkan, saudara, buka tangan saudara. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Lihat tangan-tangan kami yang terbuka dan bergandengan tangan Tuhan. Tidak kami simpan keraguan, kami tidak simpan kekecewaan. Kami aminkan firman-Mu, dan kami rindu mengalami terobosan, mukjizat dan jawaban. Yesus, Engkau lihat yang sakit. Saat ini hamba gunakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu buat yang sakit. Mungkin itu sakit liver, ginjal, gula darah, hipertensi, dan sakit-sakit apapun. Sekarang kami taruh tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima saudaraku, dan terima kesembuhan itu. Itu milik saudara. Kalau ada di antara kami, Tuhan sedang rindu ada peace of shalom, kami mengalami rekonsiliasi, tidak ada lagi dendam, kekecewaan dan sakit hati. Tuhan lihat tangan-tangan bergandengan tangan, suami, istri, orang tua, anak, menantu dengan mertua. Di dalam nama Yesus ada damai sejahtera, ada rekonsiliasi, dan saling memaafkan, saling menerima, saling mengakui satu sama yang lain. Sehingga keluarga kami, kehidupan kami penuh dengan damai sejahtera. Bahkan ada di antara kami yang rindu untuk dipulihkan finance, rindu dipulihkan bisnisnya, usahanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang empunya langit dan bumi sanggup melimpahkan apa yang engkau inginkan. Dengar baik, Tuhan punya jawaban yang indah buat saudara. Dalam nama Yesus, yang hilang Tuhan kembalikan. Bisnis kami pulih, usaha kami diberkati, bahkan kami Engkau jauhkan dari belalang pelahap pengerit dan melompat. Kelimpahan Tuhan awas kami. Terima kasih, anak-anak kami berhasil, cucu mantu kami berhasil, yang kami kerjakan berhasil, bahkan pelayanan kami pun juga Tuhan berkati. Terima kasih, kami telah berdoa dengan ungkapan dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
menyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom, shalom keluarga sahabat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman Immanuel Ministry. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Linda Ismawan, bagaimana Tuhan merubah dan memberkati Ibu Linda melalui pekerjaan tangan yang luar biasa dari Crochet ini. Sebelumnya kita akan melihat bahwa ini karya-karya yang sudah dihasilkan melalui Crochet ini, sudah memberkati anak-anak dengan kanker melalui donasi yang diberikan oleh sahabat-sahabat. Dan sekarang kita akan mendengarkan kesaksian. Silahkan, halo Bu Linda. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Linda Ismawan, ibu dari 2 anak dan suami yang mendukung segala kegiatan saya di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya. Saya mempunyai kesempatan untuk berbagi kesaksian. Jadi pada awalnya saya itu latar belakangnya sama sekali bukan penyuka prakarya ataupun kerajinan-kerajinan tangan lain, karena saya backgroundnya dulu lebih ke olahraga ya. Jadi pada tahun lalu
ayah saya dikasih sakit kanker. Kemudian ibu saya juga pada saat itu belum bisa menerima, kaget, ya istilahnya kaget. Jadi dua-duanya butuh perhatian lebih. Jadi tiap hari saya ke rumah mereka, itu hanya mendengarkan curhatan mereka. Cuma lama-lama saya pikir saya perlu sesuatu untuk saya sendiri juga. Sembari menunggu mereka, saya harus melakukan kegiatan. Kemudian saya lihat di Facebook ada yang bagus nih, selimut Granny ya. Saya pikir kalau saya bisa bikin itu oke juga nih, coba-coba. Jadi saya mencoba belajar. Tapi halangannya ada aja. Waktu mencoba belajar, tiba-tiba ibu saya minta dianterin ke UGD. Pas mau belajar lagi, jadi tertunda beberapa kali. Tapi dorongan untuk belajar tetap ada. Sampai satu akhirnya bisa belajar. Belajarnya pada saat itu juga cuma lurus-lurus yang gampang-gampang. Sampai satu kali komunitas saya, Karti Main Benang, itu adakan donasi knockers untuk isi BH-nya para penderita kanker yang sudah di istilah mastomi. Jadi kita bikin itu, jadi saya belajar itu. Ternyata itu juga menjadi basic untuk bikin boneka. Kemudian terus saya belajar sampai bulan Januari tahun ini, awal tahun ini saya belajar boneka. Di situ saya iseng kan, taruh di medsos, kemudian ada yang mau beli, teman saya. Cuma saya bingung, saya bukan penjual boneka, juga baru ya, orang baru di dunia crochet. Kemudian teman saya bilang, ya udah lu jual, tapi bilanglah buat charity juga, jadi enak jual, kasih harganya. Oh iya ya, saya bilang gitu. Jadi itu awalnya sebenarnya ide charity pun datang juga dari teman-teman saya juga. Jadi terjual boneka itu. Kemudian pandemik kan, mulai COVID-19, ayah saya masih sakit kanker, mertua juga kanker, jadi banyak juga sih sekelilingnya. Cuma pada saat itu saya lebih banyak dengar dokter, suster yang sakit ataupun meninggal karena COVID-19. Jadi saya pikir, saya waktu itu lagi rajin-rajinnya bikin boneka, sampai satu pagi saya lagi masuk kamar mandi, itu nggak tahu gimana, lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan itu terus aja, nggak hilang-hilang, sampai saya pikir, oh oke lah, ini lagu-lagu lama, tapi artinya saya terus sampai handphone saya juga tiap kali ngerjain crochet tuh pasangnya lagu itu gitu. Ya udah sampai akhirnya jadi 3 boneka yang pakai masker. Saya bingung, ini boneka mau diapain, karena saya tidak pengumpul boneka juga. Jadi terlintas di pikiran saya, kenapa saya nggak jual ini boneka atau lelang. Intinya lelang, kalau dapat 5 juta aja. Pada saat itu tuh 3 boneka udah happy banget. Akhirnya saya hubungin teman-teman dekat, kemudian teman saya ada yang nyaranin, jangan lelang deh, kalau lelang kita berlombanya susah, dan yang mau nyumbang benar-benar nyumbang nggak dapat kesempatan, karena lelang kan harga tertinggi. Jadi saya buka 2, lelang dan open donation. Pada saat itu lelang, puji Tuhan, kita dapat 31,5 juta, ya. Dan Tuhan benar mengamini maksud saya 5 juta itu di open donation, benar-benar pas 5 juta pada saat itu. Iya, udah berlalu. Kemudian saya iseng bikin Snoopy yang banyak, laku juga. Nggak tahu gimana, saya mertua meninggal karena kanker bulan Juni. Jadi saya berpikir apa ya yang saya bisa buat sehubungan dengan kanker, karena orang tua papi saya kanker, mertua saya meninggal karena kanker. Kemudian saya ingat dulu Ibu Sally ini waktu tahun berapa itu ya, pernah ngadain nonton bersama Kartini. Jadi saya mencoba menghubungi beliau kan. Ini ada keajaiban Tuhan lagi. Pada akhirnya saya bisa kontak waktu itu ya. Kemudian kita mau adain konvol.
video call bersama pengurus sebagian. Pada saat itu terus terang saya baru punya satu. Jadi saya hari itu Kamis atau Jumat, kita janjian Senin. Jadi saya cepat-cepat bikin. Sampai hari Minggu malam itu 10:30 saya masih bikin yang satunya lagi. Terus suami saya bilang, dia iseng sih, ini maksudnya iseng, aduh rajin-rajin amat sampai 10:30 malam. Dia bilang, kalau lakunya 10 juta sih oke-oke aja. Dia bilang gitu, aduh saya bilang, iya materai banget ya. Tapi nggak, kita dalam bercanda aja karena udah 10:30 malam. Dan saya pada saat itu belum punya yang namanya, saya belum hubungin orang-orang. Jadi sebenarnya kontak mau kontol dengan Ibu Sally ini juga saya nggak punya apa-apa selain cuma boneka Snoopy ini. Sampai besokannya hari Senin, setengah jam sebelum video call, saya telepon satu teman saya yang sebenarnya dia pengen ikut lelang yang charity pertama ya. Jadi saya telepon, cuma satu orang yang saya telepon. Saya jelasin saya mau ada kontol dengan IKAI, mau nggak ikutan ini partisipasi. Dia bilang oke Lin, tapi nggak banyak ya. Dia bilang 10 juta aja. Jadi saya waktu itu juga saya bengong ya. Ini angkanya kok ya ini ya apa namanya? Kok ya bisa apa ini gitu kan? Open donation pada saat itu 5.800.000 itu udah begitu banget karena itu juga cuma dikit kok yang ikut, karena saya tidak lewat medsos, saya hanya teman-teman dekat aja, grup-grup kecil juga. Akhirnya bisa kenalan lebih lanjut dengan Ibu Sally YKAI. Dan masih ada satu lagi, ini yang benar-benar berasa bahwa Tuhan yang bekerja bukan saya gitu. Ini sebenarnya sih besar ya, ini hanya oktagon kecilnya aja, version pausnya besar. Waktu saya bikin itu 1 bulan, setiap hari saya merajut. Pas jadi pun saya nggak kepikiran buat charity karena emang mengalir gitu aja, nggak pernah punya planning bulan ini harus charity atau enggak gitu. Karena saya pikir ya saya jadi ibu rumah tangga yang iseng hobi gitu kan. Udah foto-foto gitu. Terus saya pulang, saya taruh di sofa karena throw ya, ini fashion culture throw. Terus teman ada yang coba dijual kali, enggak, saya bilang gitu. Terus saya tanya suami kan, ini sebaiknya dijual, dinikmatin sendiri atau buat charity aja. Kemudian suami bilang model kayak kamu gak bakal kemiara dengan ini, charity aja. Dia bilang gitu. Oke, saya bilang charity. Ya, jadi pas Persian Pals ini saya tetap buka lelang dan open donasi. Kebetulan peserta lelangnya ada 2, jadi saya buka awal untuk harga lelang itu di 10 juta. Kemudian peserta lelang yang satu dia bilang saya mau nanti nutup aja. Saya bilang nggak bisa, harga harus ditentukan. Dia langsung naik ke 20 juta. Kemudian yang satu lagi naikin cuma 12. Saya bilang udah ada 20 juta nih. Dia bilang oke, saya 22. Jadi sebenarnya peminatnya lumayan, puji Tuhan. Karena daripada terus-terus begitu, jadi saya menerapkan sistem saling nggak tahu, mau naikin boleh, enggak ya udah stuck di situ. Akhirnya si 22 juta bilang udah saya di sini, si 20 juta akhirnya naikin ke 25 juta. Kemudian saya langsung telepon Ibu Sally at that time. Saya bilang sebulan YKAI itu perlu berapa untuk obat? Dan jawabannya persis 25 juta juga. Jadi saya di situ saya merasa bukan saya yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja. Jadi saya hanya bikin-bikin. Jadi intinya saya hanya berasa Tuhan bilang udah bikin-bikin aja deh, ntar sisanya udah, pokoknya urusannya Tuhan sisanya. Jadi saya cuma bikin. Dan puji Tuhan juga open donationnya kali ini adalah 20 juta. Jadi totalnya 45 juta saya bagi YKAI, kemudian saya bagi panti jompo, juga anak-anak yang sekolahnya di tempat ya agak terbuka gitu ya, untuk anak tukang cilok, pemulung, tuang sampah. Ya, jadi saya akhir tahun ini berbagi kasihnya ada beberapa tempat.
Puji Tuhan. Iya. Melalui hal yang kecil ini dari crochet yang lucu, yang cantik ini menjadi hasil yang luar biasa. Dan semua ini untuk melayani Tuhan, membagi kasih, membagi perhatian buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih. Tuhan terus pakai talenta, kemampuan, kesanggupan lebih lagi untuk menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus semua. memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami siang hari ini, di mana kami masih Engkau berikan kesempatan serta kesehatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Semua hidup kami hanyalah anugerah yang daripadamu. Bapa, biarlah hidup kami kiranya menjadi berkat di mana Engkau tempatkan kami, sehingga nama-Mu selalu ditinggikan dan dimuliakan. Pada siang hari ini kami juga mengucap syukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham Sugio. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan menjadi rema dalam hidup setiap kami yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Engkau beri urapan dan pewahyuan yang baru setiap hari dalam hidup Pak Abraham. Berkati pelayanannya sehingga dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu ini, biarlah dia menjadi berkat bagi semua orang. Berkati juga Ibu Debbie beserta anak-anak, serta melalui keluarga ini juga Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Juga kami berdoa untuk gembala senior kami Pak Bunadi dan Ibu Elizabeth, juga gembala kami Ibu Seli dan Pak Yan, juga wakil gembala kami Bapak Yoldi Tuyu, serta anak-anak, cucu, dan menantu beserta keluarga besar mereka Tuhan. Kiranya Engkau terus berikan urapan dan hikmat yang baru dalam kehidupan gembala kami, sehingga pelayanan dan kehidupan mereka menjadi berkat buat semua orang, dan mereka tetap setia melayani Engkau. Juga pada siang hari ini kami berdoa untuk seluruh pengerja dan keluarga kami Tuhan. Engkaulah yang melihat hati setiap kami. Biarlah kami selalu melayani-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh, dan ada perkenanan dalam setiap pelayanan kami. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi problem dalam hidup mereka pada saat ini, biarlah Engkau yang turut campur tangan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau beri penghiburan, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang putus asa Engkau beri pengharapan. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya yang adalah sumber kehidupan dan pengharapan dalam hidup kami. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberikan kami pemimpin yang takut akan Tuhan. Berkati pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah. Berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Biar kiranya terus menyertai, memimpin, dan memenuhi kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam